Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe, dan share videonya jika kalian suka. Saya lanjutkan, menimbang bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap terdiri terdakwa Rifmy Muiz, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa, sebagaimana kronologis perkara itu, yaitu bahwa terdakwa Rifmy Muiz pada mulanya terkait dalam usaha atau bisnis timah berawal dari ada kondisi PT Timah TBK selaku pemegang IUP penambangan timah di wilayah Bangka Belitung sedang berusaha untuk meningkatkan produksi timah dan meningkatkan penjualan ekspor timah. Di lain pihak ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung juga sedang berusaha meningkatkan produksinya. Salah satu smelter swasta tersebut adalah PT Refine Bangkatin atau PT RBT. Bahwa terdakwa apabila dikaitkan dengan PT RBT, jika ada pertemuan dengan PT Timah TBK, terdakwa tampil mewakili dan atas nama PT RBT, namun terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus PT RBT. Terdakwa tidak masuk komisaris, tidak masuk dalam direksi, serta bukan pemegang saham. Terdakwa beralasan hanya bermaksud membantu temannya, yaitu Direktur Utama Suparta, karena terdakwa memiliki pengalaman mengelola usaha tambang batubara di Kalimantan. Bahwa terdakwa bukan pengurus perseroan PT RBT sehingga terdakwa bukan pembuat keputusan kerjasama peleburan timah antara PT Timah TBK dan PT RBT. Begitu pula terdakwa tidak mengetahui administrasi dan keuangan baik pada PT RBT maupun pada PT Timah TBK. Bahwa dengan keadaan tersebut terdakwa tidak berperan besar dalam hubungan kerjasama peleburan timah antara PT Timah TBK dengan PT RBT maupun dengan para pengusaha smelter peleburan timah lainnya yang menjalin kerjasama dengan PT Timah TBK. Bahwa PT Timah TBK dan PT RBT bukan penambang ilegal. Keduanya memiliki IUP dan IUJP. Pihak yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat yang jumlahnya ribuan orang. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut terhadap terdakwa Rifmy Muiz, kemudian terdakwa Suparta dan terdakwa Reza Andriansa terlalu tinggi dan harus dikurangi. Kemudian mengenai tadi pasal yang sudah dipertimbangkan, kita sudah sebutkan, tadi dibacakan oleh Muta. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Rifmy Muiz saja. Ya nanti selanjutnya Bapaknya. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Rifmy Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, kabar yang menggemparkan dunia maya dan dunia nyata di negara Indonesia ini adalah keputusan hakim untuk Rifmy Muiz yang melakukan tindak pidana korupsi yang
Merugikan negara hingga 300 triliun dengan hukuman hanya 6 tahun dan denda 1 miliar yang jika tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana 6 bulan penjara. Apaan ini? Halo, Pak Hakim ini beneran begini? Wah, bikin gondok aja nih Hakim, ngapain KPK ngejar-ngejar koruptor kalau hukumannya begini? Sial! Asli saya juga ikut marah sama Kang Hakim ini, kok bisa korupsi yang merugikan negara sampai 300 triliunan itu cuma diberi hukuman 6 tahun penjara? Lah, terus kasus Hasto mau dihukum berapa lama? Aduh, hakimnya gak jelas ini, udah pasti gak jelas ini mah, harus ditelusuri ini, kayaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh si hakim juga ini. Pertimbangannya karena berlaku sopan dan punya keluarga. Apa-apaan ini? Woi, asli saya jadi pengen maki-maki si hakim ini beneran deh. Lah kalau kasus yang merugikan 300 triliun ini hanya menetapkan hukuman 6 tahun, lalu bagaimana dengan kasusnya Hasto nanti? Mau dihukum berapa lama dia? Dihukum sehari doang kah? Atau sejam saja kah? Wedus emang, KPK udah bekerja buat nangkepin para koruptor biar mereka kapok, malah ini bikin gedek dengernya, sialan. Nih hakimnya saya jamin bermasalah deh. Gak mungkin gak bermasalah ini mah. Telusuri sedalam-dalamnya, kalau terbukti dia melakukan pelanggaran, hukum dan denda sekalian yang lebih berat lagi dia. Nyomet. Efeknya nantinya juga ke KPK yang sudah menangkap orang ini pastinya. Yang jelas KPK-nya juga bakalan turun integritasnya nanti, dianggap KPK-nya mandul juga. Halah payah-payah KPK-nya udah bekerja, hakimnya yang gak jelas, nih orang kayaknya beneran bermasalah deh, kayaknya gak mungkin gak bermasalah nih orang. Tar kalau giliran Hasto dikasih hukuman yang terlihat lebih berat, pastinya kepemimpinan Pak Prabowo yang nantinya akan didemo besar-besaran. Mungkin berjilid-jilid juga kayak yang pernah dilakukan oleh sebagian kelompok dulu. Sialan bener, saya ngelihat putusan ini jadi pengen marah-marah, pengen ngamuk tapi marah sama siapa? Ngamuk sama siapa? Haduh, ya gak apa-apa lah ngedumel sendirian lewat sini saja. Setidaknya bisa meluapkan perasaan yang daripada dipendam malah jadi tensinya naik. Ya memang apapun yang sudah diputuskan gak bisa diganggu-gugat kecuali melalui banding yang nantinya diadakan PK alias peninjauan kembali, tapi prosesnya juga bakalan berbelit-belit lagi dong. Nih hakim maksudnya apa sih? Saya gak akan membela seseorang yang memang terlihat bermasalah. Salah ya salah. Apapun alasannya, salah ya salah. Dan kesalahan yang sudah diperbuat oleh Harvey itu sudah masuk di ranah keterlaluan brok. Saya kira akan mendapatkan hukuman seumur hidup. Itu pun jaksa penuntut hanya menuntut 12 tahun saja. Saya kira 12 tahun juga masih sangat kurang dibanding dengan hukuman para maling ayam. Maling HP. Alah jadi pengen maki-maki beneran deh. Nih mungkin gara-gara putusan hakim ini, kasus-kasus korupsi selanjutnya bakalan mandul lagi kayaknya. Emangnya kalau lu ngebelah Harvey dengan menghukum ringan dia, lu bakalan dapat nama baik gitu? Lu dianggap orang yang mau berkorban demi seseorang gitu? Gila, yang ada lu bakalan dapat cacian, makian, hinaan dari jutaan orang Indonesia nantinya. Di video putusan itu, kelihatan juga lu mencoret sesuatu ketika mau memutuskan 6 bulan. Asli gedek banget gua ngeliatnya. Sebelum putusan kan sudah diterangkan kerugiannya di bagian mana saja? Nah itu kerugian terbesarnya justru kerugian lingkungan kalau cuma 6 tahun saja. Lalu bagaimana untuk mengembalikan kerugian lingkungan yang jumlahnya ratusan triliun itu? Yaitu kerugian lingkungan, kerugian yang dikarenakan uangnya digunakan oleh Harvey juga puluhan triliun loh jumlahnya. Lah terus nanti hukuman apa yang pas buat Hasto? Yang kasusnya gak sampai ratusan miliar. Pening kepala saya ini kasus Antam juga bingungin, putusan hakimnya gak jelas juga. Ma juga memberikan respon atas putusan hakim setelah kasus Harvey ditetapkan putusannya. Katanya begini, hakim sebelum memutuskan sesuatu harus memenuhi 3 hal, yaitu pertimbangan dan penghitungan kerugian juga keyakinan hakim itu. Ya siapapun pasti tahu kalau mau menetapkan sesuatu ya harus dengan 3 hal itu. Kayaknya gak harus hakim deh yang begitu mah. Oke lah. Katakanlah 3 hal itu adalah alasan hakim akan menetapkan sebuah keputusan. Lalu bukti sudah ada. Hitung-hitungan kerugian sudah jelas. Masa gak yakin buat menentukan hukum yang memberatkan? Ini efeknya akan sangat besar nantinya. Orang akan lebih berani melakukan korupsi ke depannya. Yang merugikan 300 triliun aja cuma didenda 1 miliar subsidiar dan mengembalikan dana sebesar 210 miliar terus cuma dihukum 6 tahun penjara doang. Korupsi aja kalau gini. Dan gak usah tanggung-tanggung sekalian korupsinya. Toh hukumannya juga ringan. Dana yang dikembalikan juga gak ada setriliun acan. Udahlah katakanlah uang yang dipakai sendiri cuma 1 triliun saja. Uang segitu tuh gede banget. Itu bukan uang kecil.
Jika digunakan buat ngebantu satu desa, udah dijamin desa itu bisa dibangun dengan mewah dan megah. Ini udah yang dipakai puluhan triliun. Merugikan lingkungan ratusan triliun. Cuma dihukum 6 tahun saja. Ada sebuah kasus pencurian handphone yang dilakukan oleh seorang perempuan yang dihukum 7 tahun penjara. Apakah dengan begini adil? Apakah dengan begini tidak melukai hati rakyat kecil? Mari kita gunakan pikiran kita. Kita gunakan hati nurani kita. Kita gunakan akal sehat kita. Bagaimana mungkin seseorang yang korupsi yang merugikan 300 triliun dan hanya didenda untuk mengembalikan dananya 200-an miliar ditambah subsidiar 1 miliar saja? Uang yang dipakai pribadi puluhan triliun, lalu dihukum penjara hanya 6 tahun saja? Sedangkan pencuri HP dihukum 7 tahun? Innalillahi. Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.